kasih Pak Abbas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Anda yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa Allah SWT mendapatkan kenikmatan tentang kenikmatan iman dan Islam, betul-betul menikmati jamuan di bulan Ramadan ini dengan ibadah yang maksimal dan juga menambah wawasan. Salawat dan salam tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya hingga akhir zaman. Anak yang berbahagia, hari ini kita akan coba membahas hal yang tidak kalah penting bagi seorang muslim dan merupakan salah satu rukun dalam rukun Islam, yaitu berkenaan zakat. Namun demikian, zakat juga sangat berkaitan dengan infak dan juga sedekah yang sering kita kenal dengan jis. Kita akan memahami nanti pengertian baik secara bahasa maupun secara istilah. Hal ini juga yang perlu kita ketahui, kenapa kita harus zakat, infak, dan sedekah ini. Kemudian juga gimana sih kita lakukan atau usaha yang kita lakukan, perbuatan yang kita lakukan agar sejak sekarang sudah termasuk orang yang menunaikan zakat, infak, dan sedekah ini. Anak yang berbahagia, pengertian zakat secara bahasa atau logoi diartikan juga sebagai artinya suci, tumbuh, berkembang, dan berkah. Jadi secara bahasa saja sudah menunjukkan betapa zakat ini, orang-orang yang senantiasa membayar zakat tidak akan merugi karena akan mensucikan dirinya, mensucikan hartanya, kemudian tumbuh berkembang, memberikan manfaat yang banyak bagi yang lain. Zakat menurut istilah itu adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya atau mustahik dengan syarat tertentu. Jadi artinya bahwa memang kewajiban zakat ada ketentuannya bagi mereka yang sudah wajib zakat itu atau mujaki, karena dia memiliki kadar harta tertentu. Selanjutnya kita juga mengenal istilah infak. Kata infak ini berasal dari kata nafaqah, artinya keluar atau mengeluarkan. Ya, menurut istilah adalah mengeluarkan sebagian harta untuk kebaikan. Jadi memang sepakat dalam istilah infak ini lebih cenderung kepada bagaimana kita mengeluarkan harta yang kita miliki untuk kebaikan. Baik kebaikan itu sifatnya menolong orang, membangun sarana-sarana umum, masjid, madrasah, atau sarana umum yang lainnya yang bisa memberikan manfaat dan kebaikan kepada umat manusia. Infak ini ada yang wajib, zakat juga boleh dikatakan infak, tapi intinya wajib. Nadar juga termasuk infak yang wajib. Jadi nadar kalau berjanji kita akan, kalau seandainya keinginan kita terpenuhi dan bernadar jika terpenuhi saya akan berinfak, maka infak itu menjadi wajib. Kemudian ada infak yang sunnah, infak kepada fakir miskin, kemudian infak untuk kepentingan bencana, infak kemanusiaan yang sekarang ini banyak sekali dalam rangka pandemi COVID-19, semuanya berlomba-lomba bagi mereka yang punya kelebihan harta untuk berinfak membantu saudara-saudara kita yang terdampak
COVID ini. Ananda yang berbahagia, kemudian ada sedekah. Kata sedekah itu berasal dari sedekah, artinya benar atau jujur. Maksudnya apa? Benar itu adalah segala kebenaran, kebaikan. Dalam hadis mengatakan, kullu ma'rufin sedekatun. Setiap yang ma'ruf, yang baik itu adalah sedekah. Nah, nanti kita akan lihat bahkan sedekah ini bukan sekedar harta atau benda yang berwujud, tetapi ada benda atau sesuatu yang tidak berwujud, yang sifatnya batini. Jadi suatu pemberian yang dilakukan seorang muslim kepada orang lain secara sukarela tanpa dibatasi waktu dan jumlah tertentu, baik yang berwujud, nah berwujud ini maksudnya adalah materi ya, atau lahir ya, maupun yang tidak berwujud atau batin. Nah, Anda yang berbahagia, selanjutnya kenapa sih kita harus zakat infak sedekah? Ya, sengaja Bapak sampaikan ayat yang paling mudah, yang paling depan ya, surat Al-Baqarah. Kami yakin Anda sudah pada hafal ini. Al-Baqarah ayat 3, ayat pertama dari alif lam mim ya, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, jadi di sini ternyata orang yang membayar zakat, infak dan sedekah dan melakukan sedekah itu adalah salah satu tanda orang yang bertakwa. Jadi dalam ayat ini aku ulangi lagi, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, ya, bahwa Al-Qur'an petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapa yang bertakwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Ya, kita garis bawahi wa mimma razaqnahum yunfikun, artinya dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Seringkali kita bertanya, apa sih rezeki itu? Kebanyakan berpikir rezeki adalah materi. Kalau saya punya uang banyak, punya HP bagus, ya, rumah bagus, mobil bagus, itu adalah rezeki. Padahal kalau kita lihat menurut Ibnu Al-Mansur itu dalam lisan Al-Arabi, bahwa rezeki itu bisa yang dalam bentuk lahir dan juga ada batin. Bersifat lahir itu udah berwujud materi seperti ya makanan, uang, ya harta yang kita bisa lihat, kita laba ya. Yang bersifat batiniah itu tidak berwujud seperti ilmu-ilmu ya, kata-kata thayyib ya. Jadi tadi katakan kullu ma'rufin shadaqatun, itu adalah bahwa setiap kebaikan baik perkataan, perbuatan itu yang kita lakukan ya. Jadi kalau berbicara tadi infak adalah mengeluarkan, jadi sebenarnya kita mengeluarkan apa yang kita miliki ya, baik secara lahir maupun batin untuk kebaikan, baik secara lisan maupun perbuatan. Oleh karenanya ya, mari kita berinfak, bersedekah dan berzakat, karena Allah memberi rezeki yang Allah berikan rezeki kepada kita ini ada sebagian milik orang yang dititipkan ya. Jadi Ananda yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa tentu rezeki ini sekali lagi bukan hal yang lahir saja, yang bentuk uang saja, atau makanan saja, atau harta benda, akan tetapi juga hal lain yang sifatnya batiniah, tidak berwujud. Nah, apa yang harus kita lakukan sebenarnya ya, supaya kita termasuk orang-orang yang telah menunaikan zakat infak sedekah ini? Ya, Bapak mau berangkat dulu dari dibalik di sedekah dulu. Kenapa sedekah ini? Karena tentu sedekah ini akan kita bisa lakukan sejak hari ini, ya, saat ini. Ya, kalau berbicara zakat tentu kita perlu ada syarat tertentu di mana seorang wajib zakat. Bagi Ananda semuanya, siswa SMP, SMA, tentu yang harus kita lakukan itu bagaimana kita membiasakan sedekah ini sehingga kita bisa melaksanakan dengan sebaik mungkin, terbiasa, sehingga suatu saat ketika kita memiliki harta yang banyak,
kita akan terbiasa juga memberikan infak dan juga zakat. Nah, memperbanyak sedekah ini ada yang tidak berujung, terutama ini. Ini peluangnya sangat besar sekali bagi Ananda. Sedekah dalam bentuk ucapan, ya misalnya mendoakan, itu termasuk sedekah. Mengucapkan kalimat thayyibah, ya, mengucapkan kalimat thayyibah. Jadi kalau kita kembali kepada tadi hubungan dengan bahwa segala hal perbuatan yang baik itu merupakan sedekah. Nah, banyak hal hadis yang menjelaskan tentang masalah ini, ya. Bahkan menuju tempat sholat saja yaitu bukan sedekah. Ananda sekalian hari ini menyiapkan, mengorbankan waktu, ya, pikiran untuk talabul ilmi, itu adalah bagian daripada sedekah. Ya, ini salah satu sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim, yaitu bahwa tasbih ini adalah sedekah. Kalimat tasbih subhanallah sering kita ucapkan adalah sedekah. Setiap takbir adalah sedekah. Setiap tahmid adalah sedekah. Jadi sangat luas sekali. Jadi dengan ucapan-ucapan kita yang baik, yang ma'ruf, yang menasehati adalah sebuah sedekah. Ada sedekah dalam perbuatan juga. Senyum untuk membahagiakan orang lain adalah sedekah. Membuang sampah, ya. Membuang sampah itu kan perlu niat yang baik, energi yang kita keluarkan. Hakikatnya energi yang kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala, tadi rezeki tadi. Nah, maka ketika kita buang sampah pada tempatnya, itu adalah bagian daripada sedekah. Mengambil duri di jalan supaya orang lain tidak tercelaka, ya, atau terluka karena ada duri. Itu adalah sedekah perbuatan. Jadi ini sangat mungkin, ya, Ananda bisa melakukannya bahkan sekarang di rumah, ya, di rumah dengan selalu berkata yang baik, bertasbih, ya, berzikir, ya, itu adalah peluang-peluang kita untuk melaksanakan sedekah. Nah, manakala kita sudah punya harta mungkin kelebihan dari uang jajan, ya, ini ada sedekah yang berwujud, itu sama hanya dengan infak. Jadi mungkin, ya, dulu pernah kita ada gerakan sehari 1000, ya, di Al-Masum, banyak sekali yang Ananda yang menyisihkan uang jajannya untuk infak. Itu sangat baik supaya terbiasa dan jangan merasa khawatir ketika kita berinfak, maka kita akan kekurangan harta, kita akan melarat, ya. Kita yakin bahwa karena tadi infak ini memberikan pahala ataupun manfaat yang begitu banyak baik untuk diri kita maupun orang lain. Ya. Hikmah sedekah ini. Ya, hikmah, baik, ya, mangga. Rudi, sebentar, ya. Aduh, maaf. Oke, guys, kayaknya sudah mulai tambah semangat, ya, untuk nulis pertanyaan di live comment. Silakan kalian tinggal tuliskan pertanyaannya di live comment. Namun sebelumnya Bapak mau sampaikan dulu pemenang pada sesi 7 Mei 2020. Bisa disimak, ya, anak-anakku. Pemenang pertama atas nama Maulida Nur Solihat, kelas 7I, SMP, ya. Kedua, Najwa Norikiralia, 11 MIPA 6. Dan yang ketiga, Zahra Nailah Qurratul Ain, 10 IPS 2. Jadi itulah 3 pemenang waktu pelaksanaan sanggar 7 Mei 2020. Sekali lagi, kalian jika perlu tanya-tanya tinggal tuliskan di live komennya. Dan nanti di sesi terakhir ada pertanyaan dari pemateri, dan pertanyaannya tinggal kalian jawab via Google Form. Ya, terima kasih Pak Abbas. Selanjutnya, Mas, ini yang paling penting supaya kita termotivasi untuk bersedekah ini, banyak hikmah yang kita dapatkan ketika kita mau bersedekah ini.
baik sedekah yang sifat lahir maupun batin. Kemudian yang pertama akan dimudahkan oleh Allah dalam mencari rezeki. Ya, bagi seorang siswa talib yang mencari ilmu, rezeki adalah bukan salah satu tapi ilmu, ya. Di antaranya. Jadi mereka-mereka yang berkata yang baik, tadi meningkatkan lingkungannya, lingkungan yang bersih, dia buang sampah pada tempatnya, ya. Kemudian juga suka menolong orang, ya, membantu, ya, saling mengingatkan, mendoakan, insya Allah, ya, itu dia akan dimudahkan dalam mencari rezeki. Ya, kalau kita sedang mencari ilmu akan dimudahkan dalam mencari ilmu. Supaya wujud syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Jadi pada hakikatnya kita bersedekah ini adalah wa mimma razaqnakum, dari apa yang Allah rezekikan kepada sebagian kita infakkan, belanjakan, ya. Jadi seperti hanya ibadah sholat, sedekah, saum, itu adalah dalam hakikat kita mensyukuri nikmat janji Allah. Barang siapa mensyukur nikmat, saya Allah akan menambah kenikmatan. Bagi yang kufur, ingkar nikmat Allah, kita diberikan kesehatan, istilah Allah itu kelebihan harta, tapi tidak digunakan untuk sedekah, maka tentu ada Allah akan menimpanya. Alhamdulillah. Melindungi segala apa yang terdapat menimbulkan musibah, ya. Jadi dengan sedekah itu akan kita terhindar, ya, tadfa'ul bala, terhindar dari bala, ya, musibah. Insya Allah kita yakini dengan keyakinan kita, di saat kita khawatir dengan terpapar virus corona ini, kalau kita membiasakan sedekah, insya Allah Allah akan lindungi, ya. Syariat itu kita juga harus mengikuti protokol yang kesehatan. Ikhtiarnya tetap kita harus lakukan. Tapi kita yakini bahwa dengan sedekah ini akan melindungi atau meredam bencana ataupun bala. Ya, didoakan oleh malaikat jelas agar kita banyak kebaikannya, menimbulkan ketenangan dan kebahagiaan, terhindar dari kegelisahan dan stres. Jadi kalau kita mengoptimalkan diri yang kita miliki, baik secara tadi lahir dan batin, insya Allah akan menjadi kebahagiaan. Anda senantiasa mendoakan orang lain, teman Anda, ya, saudara Anda. Kita senang sekali kalau ketemu, ya. Ya, kalau Anda senang bisa membantu orang lain yang kesusahan, itu menjadikan hati kita menjadi bahagia, ya. Dan tidak akan stres. Orang yang senantiasa bersedekah itu tidak akan kena penyakit stres, ya. Kemudian jelas mendapatkan pahala dan dihapuskan dari dosa. Anda yang berbahagia, tadi sudah kita ketahui tentang zakat, sedekah dan infaknya. Nah, kemudian kita masuk pada zakat. Kita pahami seringkali dalam materi PAI kita belajar tentang zakat ini, ya, secara dikatakan tadi zakat itu adalah kadar harta yang seseorang, ya, kemudian dan diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya. Kemudian zakat ini secara umum dibagi dua. Ada yang disebut dengan zakat fitrah, yang kedua zakat mal atau zakat harta. Nah, berkaitan dengan zakat fitrah dan zakat mal ini, seringkali kita mendengar ataupun menghadapi kalimat atau kata-kata seperti ini, bahwa seseorang yang wajib zakat itu adalah sudah memenuhi nisab dan haul. Ya, apa itu nisab dan apa itu haul? Kemudian juga kalau mustahik, saya kira sudah sangat populer sekali. Kemudian muzaki. Nisab artinya adalah batas minimal harta yang wajib dikeluarkan zakat. Jadi kalau seseorang memiliki harta pada batas tertentu dan jadi wajib zakat, kemudian juga nanti ada ketentuannya berapa dia membayar zakatnya. Ya, nanti kita bahas lebih khusus di zakat fitrah, nisabnya bagaimana,
Haul batas minimal harta itu dari segi waktu telah mencapai 1 tahun, ya. Jadi bahwa harta ini sudah dimiliki setahun penuh, maka wajib dijakati. Kalau belum, ya tidak wajib dijakati. Kemudian kalau mustahik, artinya orang yang berhak menerima zakat, ya, baik nanti zakat fitrah maupun di zakat mal. Mujaki adalah orang yang wajib mengeluarkan zakat. Masuk kepada zakat fitrah. Nah, zakat fitrah ini adalah zakat yang kita keluarkan berkaitan dengan bulan Ramadan. Jadi dalam menyempurnakan ibadah saum kita, ibadah Ramadan kita wajib mengeluarkan zakat fitrah. Ya, hukumnya bagi setiap musim atau fardu ain, ya, berupa makanan yang mengenyangkan. Jadi makanan yang biasa dikonsumsi atau dimakan oleh masyarakat setempat. Ya, kalau mungkin jagung, ya jagung, beras, ya beras, ya. Takarannya adalah, itu 3,1 liter atau 2,5 kilogram itu dengan mengenyangkan. Nah, syaratnya yang berkaitan dengan tadi ya, nisab dan haul. Ya. Nisabnya apa? Nah, nisabnya adalah di sini mempunyai kelebihan makanan untuk dirinya dan keluarganya pada malam Idul Fitri. Jadi ukuran nisab seseorang wajib zakat fitrah adalah ketika kebutuhan dirinya dan keluarga dalam malam Idul Fitri itu masih mencukupi, ada lebih. Ya. Kemudian dari sisi haulnya adalah masih hidup saat terbenamnya matahari Ramadan. Maksudnya dia masih banyak usia sampai malam takbiran dan seterusnya, ya. Ya, jadi secara fikih kalau seseorang meninggal dunia sebelum atau pada akhir bulan Ramadan belum masuk Syawal itu pasal maghrib, maka dia tidak wajib dijakati. Kalau punya atau lebih, ya tidak ada salahnya ini. Dan apalagi sekarang ini kita mungkin tidak menunggu malam takbiran, ya, karena apa? Karena himbauan dari Basnas disegerakan zakat fitrah ini berkaitan banyak saudara-saudara kita yang saat ini terpapar dari pandemi, ya, COVID, terdampak dari COVID-19 ini, ya, tentu kita untuk segera memberikan bantuan, ya, dengan zakat fitrah ini bisa disalurkan karena sekarang ini kata Pak Amin itu adalah banyak miskin baru, ya. Miskin baru. Nah, itu mungkin zakat fitrah. Selanjutnya manfaatnya ini bisa kita lihat, ya, membuat gembira orang lemah dan tidak mampu pada saat hari raya. Jadi hari raya itu ada dikatakan memberikan tuhratan lis-shaimi wa tu'matan lil masakin. Jadi zakat fitrah itu mensucikan, membersihkan bagi orang yang saum dan memberikan makan bagi orang miskin. Membersihkan diri dari sikap egois, mengungkapkan rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan, mencegah orang-orang miskin melakukan kejahatan, dan hubungan kasih sayang antara pemberi dan penerima zakat akan terjalin. Ya, jangan lupa tentu zakat fitrah memang bukan menjadi kewajiban Ananda. Mungkin yang menjadi kewajiban adalah orang tua yang bertanggung jawab terhadap Ananda. Tapi tentu harus perlu diingatkan kalau nanti orang tua kita lupa membayarkan zakat untuk Ananda. Pak Abbas, mungkin ada ini? Alhamdulillah, Pak Yudi, ada pertanyaan dari siswa. Kita bacakan saja. Pertanyaan pertama dari Safira, kelas 11 MIPA 6. Nah, Pak, kalau barang temuan ada zakatnya enggak? Ya. Silakan Pak, langsung dijawab saja. Ya, baik. Sebenarnya kita akan jelaskan, ya, macam-macam zakat yang masuk kepada rikaz, ya, barang temuan, ya, rikaz itu. Ya.
Mungkin nanti di belakang kita akan jelaskan lebih khusus ya, macam-macam termasuk zakat mal ya, di antara ada ikaj barang temuan ya. Ya mengenai zakatnya ada mengatakan 20% ya zakatnya itu untuk ikaj ini. Sementara itu ya untuk aktivitas waktu ya. Oke, ini ada pertanyaan kedua Pak dari Ananda Irham Hafizan kelas 10 MIPA 2. Apa diperbolehkan apabila kita bersedekah dengan diiringi niat tertentu? Misalnya agar tercapai sesuatu. Apakah tetap dikatakan ikhlas? Nah, ini Pak. Silakan Pak. Iya. Ikhlas itu adalah cirinya istiqomah ya. Jadi istiqomah itu bahasanya konsisten tetap ya dilakukan dalam kondisi apapun ya. Kalau niatnya tertentu untuk mendapatkan pujian ria atau sumah itu kita dilarang ya. Nah, walaupun tidak ada asalnya, kalau kita betul-betul dalam rangka memotivasi tujuannya kita memberikan ini supaya mendorong yang lain juga berinfak, memang tidak disalahkan agama ini ya. Jadi itu, dan tentu mengukur keikhlasan memang tidak bisa kita lihat dalam dalam secara nyata seperti ini, tapi kita bisa mengukur diri kita ya, sejauh mana kita, yang penting kita niatkan lillahi ta'ala ya, lillahi ta'ala, bahwa sedekah kita karena Allah untuk membantu orang ya, atau meringankan beban orang ya, menciptakan lingkungan yang baik ya, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalasnya, dan sesuai dengan tadi hikmah-hikmah dari sedekah tersebut. Sementara itu iya Pak Yudi, masih kita bisa teruskan tanya jawabnya dulu, boleh nggak nih? Iya, silakan. Ada pertanyaan, ini tidak mau disebutkan namanya katanya Pak. Ya. Dia mengatakan seperti ini. Di saat situasi seperti pandemi corona sekarang, dengan banyak pembatasan aktivitas di luar rumah, apalagi benar-benar sampai keluar rumah, bolehkah kita melakukan pembayaran zakat secara online? Ya. Walaupun kita tidak ijab qabul dan bertatap muka dengan amil. Ya, baik, terima kasih, pertanyaan sangat bagus sekali. Yang pertama, bahwa ijab kabul dalam zakat tidak merupakan rukun. Artinya tidak harus dipenuhi seperti jual beli ya, atau nikah ada ijab kabul. Jadi sah hukumnya ketika kita memberikan zakat dengan melakukan transfer ya, transfer. Nah, di sini tentu supaya afdal karena niatnya ya, tidak ada salahnya ketika kita akan mentransfer itu membaca basmalah, kemudian juga menyampaikan niatnya untuk zakat fitrah atau zakat yang lainnya. Jadi sebelum saya kira saya sepakat hal tersebut, karena ijab qabul di dalam zakat ini tidak menjadi rukun. Yang paling penting juga, yang tidak kalah pentingnya ya, tentu amilin, lembaga amil zakat kepada amil zakat dianjurkan untuk itu harus mendoakan ya, mendoakan mereka-mereka yang berzakat ini supaya betul-betul diterima, diberikan pahala dan memberikan keberkahan gitu. Itu jadi sah. Oke, Pak Yudi. Alhamdulillah, kepada penanya, rupanya insya Allah ya kita bertambah ilmu, kemudian juga kita bertambah pemahaman bahwa dalam agama Islam ini ternyata memang luar biasa, sangat detail untuk kehidupan, keberlangsungan hidup di bumi ini. Guys, kayaknya kita masih ada materi ya, jadi mohon untuk yang penanya kita cancel dulu ya, udah ada beberapa penanya, mohon maaf saya tunda dulu. Kita akan langsung masuk lagi ke materi ya, Pak Yudi. Ya. Silakan. Ya, kita lanjutkan, anak-anak yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga saum kita saum yang bernilai, berkualitas dengan tambah talabul ilmi ini. Nah, kita masuki pada
Berikutnya adalah zakat mal atau zakat harta. Nah, zakat harta itu yang disebut dengan harta itu yang harus dizakati, dia dimiliki secara sempurna. Jadi betul-betul milik orang yang bersangkutan, memberikan manfaat, ya, dapat bermanfaat, produk bisa digunakan, ya, oleh yang lain. Kemudian melebihi nisab, tadi nisab. Jadi nisab batas minimal seseorang yang memiliki emas misalnya, ada yang mengatakan 85 gram itu dia sudah nisab, ya. Nah, jadi kalau harta bagaimana dengan tabungan? Ya kurang lebih senilai 85 gram emas ini dia punya deposito, dia punya tabungan di bank, maka dia wajib dizakati, ya. Kemudian melewati haul artinya sudah penuh 1 tahun. Nah, ada ulama bertambah khusus untuk pertanian nanti itu yaumal hasadi, pada saat memanen. Ketika dia memanen mungkin baru 6 bulan, dia disitulah haulnya itu zakat pertanian. Melebihi hajat atau kebutuhan, ya jelas kalau ini kaitan dengan kalau harta yang kita miliki itu memang melebihi kebutuhan. Selamat dari hutang, ya tentu kalau kita punya harta banyak tapi hutangnya juga perlu dipenuhi yang mendesak, ya tentu itu harus didahulukan untuk menyelesaikan hutang. Nah, apa saja yang termasuk zakat mal ini? Ya, tadi peternakan, ya, ada pertanian, nyatakan perdagangan. Nah, perdagangan. Jadi kalau orang tua punya usaha, ya, toko, ya, atau bisnis apa, nanti ini harus dizakati juga setiap tahun. Jadi kalau startnya Ramadan, nanti Ramadan tahun depan harus dizakati. Atau mulainya bulan Syawal, ya Syawal tahun depan, ya kita ini kan. Jadi harus dipahami juga maksud haul itu jangan mengejar bulan Ramadan. Kalau mulainya Rajab ya harus Rajab. Jangan nanti aja Ramadan ininya. Ya. Tetap kan dia sudah haul. Emas, perak atau uang, kemudian rikazan. Jadi harta temuan atau harta temuan yang tadi dipertanyakan. Nah, ini zakat profesi, memang di sini profesi itu dari keahlian. Ya, secara nas Al-Quran maupun hadis memang secara langsung terjelaskan, tetapi ini ijtihad para ulama, ya, mewajibkan, ya, zakat ini, profesi ini. Jadi seorang dokter, seorang guru, ya, dosen, dan profesi yang lainnya. Nah, selanjutnya siapa sih yang menjadi amilin, ya, mustahik, ya, yang berhak menerima zakat ini? Ya, ini ada, kita lihat dalam Al-Quran katakan itu ada 8. Yang pertama adalah fakir, ya. Fakir itu tentu adalah orang yang sangat kekurangan, ya. Kalau secara miskin, ya, kalau miskin itu dia punya usaha tetapi masih kurang juga, ya. Amil adalah yang mengelola. Nah, saya ingin menekankan di amilin ini, ya. Amil ini tentu supaya betul-betul zakat ini betul-betul bermanfaat bagi banyak orang. Alangkah baiknya kita berzakat itu ke lembaga atau badan. Di Indonesia kita mengenal Bajnas, Badan Amil Zakat Nasional, mulai dari pusat, provinsinya ada juga di kabupaten, kecamatan, ya. Kemudian ada LAJ, Lembaga Amil Zakat. Lembaga Amil Zakat ini seperti halnya Musadatul Ummah Al-Masum, kita ini sebagai lembaga amil zakat. Nah, jadi kenapa perlu ke amil zakat ke lembaga ini? Sebab nanti distribusinya atau penyalurannya, pembagiannya itu akan betul-betul dinilai, ya, oleh lembaga tersebut, karena lembaga sebagai organisasi, ya, yang dititipi untuk menyalurkan zakat ini, tentu akan sangat berhati-hati, ya, di dalam penyalurannya, memenuhi syarat daripada mustahik tersebut, ya. Ya, jadi tidak ada dasarnya, ya. Alhamdulillah Al-Masum sendiri kemarin satu Al-Masum dalam kaitan dengan pandemi COVID ini juga telah menghimpun dana,
ya, dan diberikan kepada mereka-mereka yang terdampak ya COVID ini. Ya mungkin Ananda lupa ya, mungkin ada pedagang kantin yayasan yang selama ini melayani Ananda, sekarang selama COVID ini mereka tidak punya mata pencarian ya. Kemudian juga tukang-tukang ya harian tidak mendapat. Juga banyak sekali yang terdampak. Ini bukan saja memang dampaknya bukan dari itu, tapi sangat meluas sekali. Oleh karenanya mudah-mudahan dengan melalui Amilin ini ya, kita betul-betul dana titipan dari umat ini bisa tersalurkan ya, sesuai dengan ketentuan syariat mengenai ketentuan mustahik zakat ini. Kemudian orang yang fisabilillah ya. Sabilillah yaitu orang yang berjuang di jalan Allah ini. Kalau secara harfiah sabilillah itu perang di jalan Allah. Tapi sekarang ini tentu tidak dimaknai demikian ya. Fisabilillah mereka-mereka yang memperjuangkan agama melalui berbagai lembaga, membentuk organisasi untuk amar ma'ruf nahi munkar, ya tentu ini ada bagiannya. Mu'alaf ini adalah orang yang bisa masuk Islam dalam definisi lain juga yang lemah iman, ya. Bagaimana supaya dia menjadi kuat lagi imannya, maka dia punya hak mendapatkan zakat. Gorim yang punya utang, ya tentu utang yang bukan untuk poya-poya, ya uangnya, apalagi bermain jadi naudzubillah, ya. Ya tentu gorim yang utang yang memang untuk keperluan-keperluan yang sangat mendesak, apakah untuk berobat dan sebagainya, ya, sehingga dia punya utang yang banyak, ya, sehingga maka dia berhak mendapatkan zakat. Budak yaitu yang memerdekakan diri ya, yang memerdekakan diri. Berarti mungkin saat sekarang perbudakan tidak ada lagi ya. Bagaimana kalau ini semuanya ada, ya tentu kita nanti akan skala prioritas. Ya, ya itu mungkin berkaitan dengan zakat mal ini ya. Dan terakhir kita sedikit ancaman bagi orang-orang yang tidak membayar zakat ini harta bendanya akan berubah menjadi ajab di akhirat, dianggap mengambil harta para mustahik, ya, hak-hak orang lain yang saya katakan di awal bahwa ketika rezeki kita menerima rezeki dari Allah ada sebagian hak orang lain. Karena keterbatasan waktu, ya mungkin nanti lain-lainnya bisa Anda pelajari dan terbaca ya. Mudah-mudahan pertemuan kita ini senantiasa dalam Allah Subhanahu wa taala dengan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Mangga Pak. Terima kasih Pak Yudi atas pemaparannya. Oke, guys, ternyata Bapak kewalahan juga dengan pertanyaan. Pak Yudi ngeburu dulu pertanyaan, saya bacakan satu persatu. Iya. Dari Radia Sabita. Mana 10 IPA 2. Tanyanya begini Pak, apa bedanya infak dan sodakoh? Jika infak kepada siapa dan sodakoh kepada siapa? Iya, baik, terima kasih yang bagus, langsung dijawab aja. Iya, langsung jawab. Jadi perbedaannya titiknya pada kalau infak sepakat itu dalam bentuk harta ya. Kemudian kalau sodako bisa selain bentuk harta ya, dalam tadi batin tadi. Kepada siapa? Kalau kepada siapa sama saja Pak. Ya, jadi kepada orang yang tentu membutuhkan, kalau hartanya perlu kita bantu ya. Kalau sedekah ini subhanallah sangat luas sekali maknanya. Bahkan ketika kita tadi saya katakan kebiasaan kita menciptakan lingkungan yang bersih, ya, membuang sampah. Ya kenapa sih itu membuang sampah dikatakan sedekah? Karena kan membuang sampah itu perlu energi, mengeluarkan ya, energi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengajarkan itu juga sedekah, ya. Memberitahu, mungkin ada teman Anda yang kurang paham dengan mata pelajaran, ketika Anda kasih memberitahu gini, itu juga bisa jadi sedekah ya, kan? Jadi kalau kepadanya tentu kita melihat mereka yang sangat membutuhkan, ya, yang sangat membutuhkan, ya, kemudian bentuknya yang berbeda adalah kalau infak lebih pada dalam bentuk kita memberikan harta. Demikian, Pak. Terima kasih Pak Yudi.
Tadi ada pertanyaan yang namanya belum tercantum ternyata datang dari Bukhari 10 Bukhari. Pertanyaan selanjutnya, Pak Yudi. Ya, baik. Kalau kan pada pandemi sekarang ini, sebentar Pak, kita kan tidak bisa keluar, terus boleh bayar zakat katanya kan sekarang. Terus yang bersangkutan meninggal, bagaimana apakah perlu bayar zakat? Iya, baik. Jadi fikih ini kan para ulama memberikan panduan, pedoman yang ketika memang zakat fitrah ini afdalnya adalah di malam malam takbiran ya, kan batas waktunya sampai dengan berdirinya imam melaksanakan sholat id. Ya. Namun kalau ternyata yang dizakati itu sudah meninggal, saya kira tidak mungkin kita mengatakan diambil lagi. Ya. Jadi secara hukum dia sebenarnya tidak wajib dizakati gitu. Ya, secara hukum tidak wajib dizakati kalau dia meninggal ini. Tetapi kalau zakatnya sudah, ya karena kita di samping kita memenuhi kewajiban zakat fitrah, juga kita ingin membantu orang-orang yang saat sekarang ini sangat membutuhkan. Ya. Jadi saya kira Bajnas melakukan himbauan seperti ini itu sudah dikaji, ya, dikaji betul-betul karena tujuan di samping tadi memenuhi kewajiban seorang mujaki ini tentu tadi optimalisasi atau penggunaan dana zakat ini betul-betul bisa dirasakan manfaatnya oleh umat. Gitu. Oke. Pak Yudi, ya. Pertanyaan yang lain. Pak Yudi, ya. Pertanyaan yang lain. Dari Aditya 10 MIPA 2. Apakah sedekah dan harus selalu berupa uang tunai? Iya, baik. Tadi saya jelaskan kalau infak itu bisa dalam bentuk barang, ya, menginfakkan, misalkan kita punya harta ya dalam bentuk barang gitu ya. Ya, kita secara infak itu sedekah itu kan sebenarnya infak sunnah sebenarnya. Kalau disebut infak ya infak sunnah ya. Nah, kemudian kalau zakat tadi infak wajib. Nah, kalau sedekah bedanya jelas. Kalau sedekah sangat terbuka sekali, tidak dalam bentuk benda pun banyak kita bisa melakukan. Jadi kalau apa yang Allah rizkikan kepada kita adalah kesehatan, maka tenaga kita sedekahkan untuk kebaikan, ya, untuk menolong orang. Kalau Allah memberikan kecerdasan kepada kita, maka dengan kecerdasan itu Allah kita sedekahkan dengan menyampaikan pesan-pesan atau ilmu, ya, bahkan berdoa, ya, itu seperti itu. Jadi yang disebut infak itu sama dengan sedekah, yang disebut infak sunat. Jadi biasanya dalam bentuk harta atau benda, ya. Baik itu. Oke. Alhamdulillah banyak pertanyaannya. Namun sebelum ke pertanyaan-pertanyaan berikut, akan dibacakan ulang lagi 3 pemenang di tanggal 7 Mei 2020. Simak baik-baik ya anak-anakku. Yang pertama adalah Oida Nursolhat kelas 7I. Yang kedua Najwa Mohirolia kelas 11 MIPA 6. Dan yang ketiga Azahra Naila Kurotul Aini 10 IIS 2. Nah, pemenang-pemenang ini akan diserahkan hadiahnya nanti setelah masuk sekolah, ya. Pokoknya nama OTW, ya. Selanjutnya, tadi juga ada yang bertanya tanpa identitas. Saya sebutkan ulang, tadi namanya Gifari dari 10 MIPA 5. Saya membacakan, tanya Pak Yudi 3 pertanyaan untuk dijawab via Google Form. Bagaimana nih Pak? Boleh? Iya, bangga. Kenapa? Ini pertanyaan datangnya dari pemateri, dari Pak Yudi. Saya bacakan, ya. Siap anak-anakku, bisa disimak baik-baik. Pertanyaannya ada 3. Pertanyaan pertama adalah sebutkan pembagian zakat menurut
istilah. Dua, seseorang wajib zakat kalau sudah nisab dan haul. Jelaskan. Ketiga, berilah contoh sedekah yang bersifat bagi minimal 5. Nah, 3 pertanyaan ini kalian harus menjawab pada hari ini ya, via Google Form. Ditunggu sampai jam 23.59. Disediakan hadiah untuk 3 pemenang. Syaratnya tetaplah ya, lengkap ya. Jawaban Anda harus lengkap. Itu penanya dari, mohon maaf guys, pertanyaan dari pemateri. Selanjutnya ada pertanyaan lain. Pak Yudi, baik. Kalau YouTuber, Ya. Sekarang marak banget ya, banyak dari mulai yang usia SMA sampai yang usia dewasa. Nah, apakah profesi YouTuber juga harus ada bayar zakatnya? Iya, baik ya. Pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Ya, jadi kalau kembali tadi zakat mal itu zakat profesi. Nah, apakah YouTuber ini sebagai sebuah profesi itu masih diperdebatkan gitu, YouTuber sebuah profesi? Kalau itu profesi, tapi kan dia gajinya tidak tetap ya. Jadi harganya dia diperoleh dari kontrak. Ya, jadi para ulama membeda-bedakan. Kalau misalkannya itu seperti kontraktor gitu ya, itu kan dia dapat dengan sewaktu-waktu saja dia ini kan. Nah, ada yang mengkiaskan kepada pertanian. Pertanian itu kan yauma hasodi, pada saat memanen. Jadi mengkias itu menganalogikan, membandingkannya dengan zakat pertanian. Jadi ketika dapat kontrak, maka dia wajib zakat. Ya. Ada yang diinikan kepada perdagangan, nanti bisnis. Jadi nanti dihitung dalam setelah setahun itu berapa modal yang ada, berapa keuntungan, bahkan kalau ada utang yang diperkirakan akan dibayar pada periode tersebut, dan juga utang yang mungkin tidak terbayar, nah itu jadi yang akan terbayar atau dikurangi. Nah, sehingga ketika totalnya harta itu sama dengan 85 gram emas, maka dia wajib zakat, gitu. Ya, gitu. Jadi itu YouTuber ini tentu penghasilannya sifatnya kadang-kadang atau memang rutin, dia bisa menghitung setiap tahun akan dapat berapa. Jelasnya memang secara nas ini jalan profit sekali lagi memang tidak langsung dijelaskan Al-Quran hadis, akan para ulama kalau kita banding-banding gitu kan, sangat petani yang mungkin penghasilannya dia 1000 kilo atau 1 ton gabah, ya, bahkan sekitar 650-an kilogram beras, dia sudah wajib zakat. Padahal kalau dinilaikan uang, berapa sih uang dari 650 kilogram beras itu? Ya, cuma itu dia peroleh. Ya kalau sekarang pertanian setahun 3 kali panen, cuman yang 4 bulan dia peroleh sekitar 6 juta 7 jutaan gitu. Dia sudah wajib zakat. Mana YouTuber yang jutaan bahkan miliaran, mereka harus ini ya. Ya, begitu mungkin. Yang saya bisa jawab, mudah-mudahan Anda penasaran, silakan untuk menggali lagi informasi dari yang lainnya. Oke, ya bagus. Jika kurang dirasa jawaban dari pemateri, Pak Yudi kurang, tinggal mencari sendiri ya. Guys, tinggal cari ilmu di berbagai lokasi, ke berbagai guru. Kita bisa bertanya kepada guru-guru kita ya di Amazon ini. Pak Yudi, masih ada pertanyaan lagi? Kita masih cukup waktu ya. Satu penanya dari Rizky Maulana Yusuf kelas 7H. Pertanyaannya, apakah memberikan ilmu itu sedekah? Ini kemudian si anaknya senang berbagi ilmu kayaknya Pak Yudi ya, kayaknya menangin ke teman gitu.
Ya, apakah termasuk sodakoh, Pak? Gitu. Ya, ini sudah beberapa kali disebut tadi ya. Nah, jadi memberikan ilmu ya, memberikan nasihat, doa itu adalah sodakoh, gitu. Ya, ini bagus ya tadi. Misalkan jadi orang butuh dan paham dengan matematika misalkan, kemudian teman yang sangat mengerti dia berbagi, niatkan lillahi ta'ala karena Allah yang membantunya, maka itu adalah merupakan sedekah ya, gitu. Saya kira itu nih. Iya, oke. Terima kasih Pak Yudi. Oke guys, selesai sudah kita Golubul Ilmi bersama guru kita yang luar biasa di kesempatan ini. Beliau adalah Bapak Yudi MAG. Beliau adalah pimpinan divisi Dikti Maksum University. Dan non formal, beliau mendapatkan amanah sebagai guru TAI di SMA Masum. Alhamdulillah, pertanyaan sudah, Bapak akan bacakan ulang ya. Mohon anak-anak disimak. Pertanyaan dari pemateri ada 3. Ya, kalian jawab via Google Home. Hari ini ditunggu jawabannya jam 23.59. Ya. Jawabannya harus lengkap, disediakan 3 hadiah untuk yang jawabannya paling memenuhi kriteria. Pertanyaannya apa? Yang kepo tulis ya, yang nggak kepo tulis, udahlah akan dapat hadiah nanti. Yang pertama, sebutkan pengertian zakat menurut istilah. 2, seseorang wajib zakat kalau sudah nisab dan haul. Jelaskan. Terakhir, berilah contoh sedekah yang bersifat batin minimal 5. Dan yang ditunggu-tunggu juga, Bapak ulang sekali lagi untuk pemenang di sesi 7 Mei 2020. Yang pertama adalah Maulidah Nur Solihat 7I, Nazwa Hiraya 11 MIPA, dan Zahra Naila Qurratul Ain 10 IIS 2. Alhamdulillah, ini bersama Pak Yudi sudah kita selesai, pertanyaan sudah saya bacakan, pemenang yang pemenang Mei 2020 sudah saya bacakan. Kami dari panitia menunggu jawaban Anda semua. Ingat Bapak ulang sekali lagi ya, hari ini jam 23.59. Ingat, hari ini saja jam 23.59. Jawabannya harus lengkap ya. Ambil nanti 3 yang terbaiknya. Oke. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Oh ya, saya kembali dulu ke Pak Yudi untuk bisa ditutup. Nah. Iya. Ya, anak-anak yang berbahagia dari Allah SWT, alhamdulillah kita telah mengikuti. Mudah-mudahan ini baru penjelasan singkat ini mendorong kita semuanya untuk mengkaji lebih jauh, lebih dalam lagi, sehingga kita bisa mengamalkannya. Oleh karenanya kita berdoa kepada Allah semoga kita diberi kekuatan, taufik dan hidayah oleh Allah SWT untuk Islam mampu melaksanakan ajaran Islam, khusus tentang masalah zakat, infak dan sedekah ini. Terima kasih atas perhatiannya. Bagi Anda yang nanti mau memberikan zakat ataupun bantuan untuk COVID yang terdampak COVID-19 melalui Musadatul Ummah Al-Masuk Bandung. Nah, nanti kita akan share nomor rekeningnya ya, nomor rekening. Mudah-mudahan Anda semuanya bisa sama berbagi untuk mereka-mereka yang sangat membutuhkan. Terima kasih perhatiannya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan disampaikan dalam kesempatan ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada MAG atas pemaparannya. Oke guys, sekali lagi saya Abbas Basari sebagai moderator mohon maaf atas segala kesilapan atau kesalahan yang sengaja maupun yang tidak disengaja. Sekali lagi saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga dalam kondisi ini anak-anakku dalam kondisi yang luar biasa, tetap semangat menjalankan ibadah di pagi hari ini sampai selesai nanti. Juga kategori cager, mager pintarnya tetap ada pada diri kita masing-masing. Amin.